Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asren Mentari Anas dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ekonomi, dan dari Prodi Manajemen. Sesuai dengan judul, baiklah saya akan membahas tentang analisa keputusan investasi. Baiklah, sebelum itu kita akan menjelaskan apa itu investasi. Apa yang dimaksud dengan investasi? Investasi adalah komitmen sejumlah dana atau sumber dana lainnya saat ini dengan tujuan memperoleh suatu keuntungan di masa yang akan datang. Secara umum, investasi merupakan penanaman dana yang dilakukan oleh suatu perusahaan ke dalam suatu aset atau aktiva dengan harapan memperoleh suatu pendapatan di masa yang akan datang. Dilihat dari jangka waktu investasi, investasi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu investasi jangka pendek, investasi jangka panjang, dan investasi jangka menengah. Sebelum itu kita mempelajari dulu apa itu konsep aliran kas dalam investasi. Keputusan yang akan diambil perusahaan mengenai suatu usulan investasi akan sangat menentukan layak atau tidak layaknya suatu investasi dilakukan oleh perusahaan. Pengambilan keputusan tersebut harus mempertimbangkan aliran kas keluar yang biasa disebut dengan cash inflow yang akan dikeluarkan oleh perusahaan, dan aliran masuk atau biasa disebut dengan cash inflow yang akan diperoleh berkaitan dengan investasi yang akan dilaksanakan. Terdapat 3 jenis cash flow yang terjadi dalam suatu investasi, yaitu initial cash flow, operational cash flow, terminal cash flow. Initial cash flow atau capital outlays merupakan aliran kas yang berhubungan dengan pengeluaran kas yang pertama kalinya untuk keperluan investasi, yang termasuk capital outlays antara lain harga pembelian mesin, biaya pasang, biaya percobaan, biaya balik, nama jika ada, dan biaya lainnya yang harus dikeluarkan mesin tersebut sampai mesin tersebut siap dioperasikan. Yang kedua, operasional cash flow. Operasional cash flow merupakan aliran kas yang terjadi selama umur investasi. Operasional cash flow ini berasal dari pendapatan yang diperoleh dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan. Yang ketiga adalah terminal cash flow. Terminal cash flow merupakan aliran kas masuk yang diterima oleh perusahaan sebagai akibat habisnya umur ekonomis suatu proyek investasi. Terminal cash flow ini merupakan dapat diperoleh dari nilai sisa residu dari aktiva dan modal kerja yang digunakan untuk investasi. Selanjutnya, metode penilaian investasi. Ada 5 jenis metode penilaian investasi, yaitu metode accounting rate of return. Yang kedua, metode payback periode atau PBB. Yang ketiga adalah metode net present value. Yang keempat adalah probability index. Yang kelima adalah metode internal rate of return. Yang pertama adalah metode accounting rate of return. Metode ini mengukur besarnya tingkat keuntungan dari investasi yang digunakan untuk memperoleh suatu keuntungan tersebut. Dalam hal ini, keuntungan yang diperhitungkan adalah keuntungan bersih setelah pajak. Investasi yang diperhitungkan adalah rata-rata investasi yang diperoleh dari investasi awal jika ada, kemudian ditambahkan investasi akhir dibagi 2. Yang kedua adalah metode payback periode atau biasa disebut dengan PBP. Payback periode adalah suatu periode yang diperlukan untuk menutup kembali pengeluaran suatu investasi dengan menggunakan aliran kas masuk neto atau proceeds yang diperoleh. Metode yang ketiga yaitu metode net present value. Metode ini akan mengakomodasikan tentang nilai waktu uang dalam suatu investasi dengan mencari selisih antara nilai sekarang dari aliran kas neto dengan nilai sekarang dari suatu investasi atau outlays. Pengambilan keputusan apakah suatu usulan proyek investasi diterima atau ditolak ketika kita menggunakan metode NPV adalah jika nilai NPV positif, maka rencana investasi layak diterima. Namun jika sebaliknya, apabila NPV lebih besar dari
nol atau negatif, maka rencana investasi tidak layak diterima atau ditolak. Yang keempat adalah metode probability index. Metode probability index atau benefit cost ratio merupakan metode yang memiliki hasil yang sama dengan metode NPV, yaitu apabila suatu proyek investasi diterima dan menggunakan metode NPV, maka akan diterima pula jika dihitung menggunakan metode probability index. Metode yang kelima adalah metode internal rate of return. Dengan metode ini, merupakan metode penilaian investasi untuk mencari tingkat bunga atau discount rate yang menyamakan nilai sekarang dari aliran kas, deto, dan investasi. Untuk menghitung internal rate of return, diperlukan NPV dari kutub positif dan kutub negatif. Baiklah, di sini saya akan menyimpulkan tadi penjelasan yang telah saya berikan, yaitu investasi merupakan penanaman dana yang dilakukan oleh suatu perusahaan ke dalam suatu aset aktiva dengan harapan memperoleh pendapatan di masa yang akan datang. Keputusan investasi layak dilakukan perusahaan agar dapat menentukan apakah suatu investasi layak dilaksanakan oleh perusahaan atau tidak. Dalam pengambilan keputusan investasi layak atau tidaknya, maka harus mempertimbangkan aliran kas perusahaan. Terdapat beberapa kriteria metode penilaian investasi, yaitu metode accounting rate of return, metode payback periode, yang ketiga metode net present value, yang keempat metode probability index, yang kelima adalah metode internal rate of return. Dari masing-masing metode tersebut memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.